Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Anggi Jessiska Sitepu, NPM 2203100058. Prodi Teknik Sipil. Saya mengerjakan tugas presentasi mata kuliah pemindahan tanah mekanis yang diberikan oleh Pak Renaldo. Yang pertama adalah bulldozer. Kegunaan mesin ini adalah sebagai berikut: menggali tanah, menimbun tanah kembali, melakukan penebasan atau pembersihan mekanik berat. Bagian-bagiannya adalah mesin bulldozer, lift cylinder, blade, end bit, driver cabin, truk, strike frame, reaper, sprocket, carrier roller, driver cabin. Mesin dozer berfungsi sebagai penggerak utama mesin bulldozer, lift cylinder berfungsi untuk menggerakkan blade, blade berfungsi untuk memindahkan dan mendorong material, end bit untuk menyerok atau mengambil material ke dalam blade, driver cabin untuk tempat pengemudi, strike frame adalah lengan atau tumpulan blade karena langsung berhubungan dengan blade melalui engsel. Main frame merupakan kerangka utama masuk ke dalam golongan undercarriage bulldozer yang berfungsi sebagai tempat truk roller agar dapat menahan truk seperti posisinya. Reaper meskipun tidak memiliki semua jenis bulldozer, Reaper berfungsi untuk mengetuk tanah dan memecahkan material yang ada di tengah lahan. Komponen ini terletak di belakang berlawanan dengan blade. Sprocket adalah bagian pada bulldozer yang berfungsi untuk menggerakkan truk. Carrier roller memiliki peranan penting dalam bulldozer. Carrier roller berfungsi untuk menahan main frame. Bagian ini juga dikenal dengan truck roller yang berfungsi sebagai penahan truk. Driver cabin, bentuk semi tertutup dan tertutup. Ruang kelebihan bulldozer dirancang memiliki kontrol dan fitur yang berbeda-beda. Sebagai tips membeli bulldozer, pastikan kabin yang dipilih kedap suara dan nyaman ditempati demi performa maksimal dari operator bulldozer. Yang kedua adalah scraper. Scraper sendiri memiliki fungsi bagiannya push loaded. Alat bantu hanya dipakai pada saat penggerakan atau pengisian. Jika bak penampung atau buket penuh, maka scraper dapat bekerja sendiri dengan alat bantu. Maka scraper dapat menempuh jarak hingga 3 km. Push-pull, terdapat 2 buah alat bantu yang digunakan untuk mengoperasikan scraper, satu di depan dan digunakan untuk menarik scraper belakang saat mengeruk tanah. Gosnik terikat ke hitch meninggalkan scraper ball ke mainframe dan sebagai tumpuan saat ball didorong ke tanah. Scraper ball merupakan komponen penampang material saat pengisian ball dapat diturunkan ke permukaan tanah supaya material dapat bergerak masuk dengan baik. Arpon merupakan pintu depan scraper body yang menahan muatan tetap pada ball. Drive arm mengikuti scraper ball ke Gorsnik ke mainframe menarik mendorong scraper ball. Router bit memotong material dari samping. Cutting edge merupakan mata potongan yang memotong material secara horizontal. Elevator merupakan bowl sehingga scraper dapat melakukan pengisian dengan sendirinya. Yang ketiga adalah ekskavator. Ekskavator buket bentuknya seperti keranjang untuk menunjang fungsi untuk mengetuk atau mengangkat, memindahkan tanah, pasir, batu, layaknya sebuah keranjang besi dengan jari-jari di ujungnya. Benda ini ciri khas dari ekskavator. Bucket cylinder adalah penggerak sistem hidrolik berbentuk silinder tepat pada arm atau ekskavator. Fungsi bucket cylinder untuk menggerakkan buket untuk mengayun.
Arm berfungsi untuk menggayungkan buket lebih jauh sehingga mampu menunjang fungsi yang lebih jauh. Arm silinder adalah penggerak hidrolik memiliki bentuk seperti tabung yang terdapat di bagian bom eskapator, fungsi menggerakkan arm untuk mengayun. Ernanya ini. Turk adalah kaki ekskavator. Biasanya disebut dengan turk. Turk ini berguna untuk bergerak dalam medan apapun. Swing drive berfungsi sebagai engsel di antara bodi ekskavator dengan truk ekskavator. Benda ini bergerak, bodi ekskavator dapat berputar 360 derajat. Cut-in ini adalah ruangan mengoperasikan dan pengendalian mesin dan perangkat pompa hidrolis yang digunakan sebagai penggerak ekskavator. Yang keempat itu loader. Bucket adalah bagian depan loader yang digunakan untuk mengangkut dan memaksimalkan dan memuat material. Rocker adalah struktur yang berhubungan dengan bucket dengan bom, memungkinkan bucket untuk bergerak naik dan turun. Tripper cleaner, sebuah komponen hidrolik yang memungkinkan bucket untuk dikosongkan dengan memiringkan ke depan. Lem adalah lampu yang berfungsi sebagai pemberi sinyal dan sebagai penerangan ketika loader sedang beroperasi dalam keadaan atau cuaca yang gelap. Kabin adalah berfungsi sebagai tempat operator bekerja dan juga tempat dari pusat pengemudi dan penggerakan, memerhatikan dan membelokkan loader. Rear hood adalah penutup belakang pada loader, berfungsi untuk melindungi komponen mesin dari debu, kotoran, kejatuhan benda keras, komponen kontaminasi, dan lain-lain yang bisa merusak mesin dari loader. Counterweight berfungsi sebagai pemberat atau penyeimbang loader terhadap beban yang akan diangkat pada buket. Rim adalah bagian dari roda tempat penempel atau menahan ban, penopang jari-jari sepeda, dan bisa juga sebagai permukaan rem. Tir adalah ban loader dirancang untuk memberikan traksi optimal di berbagai permukaan, termasuk tanah, kerikil, aspal, dan bahkan salju. Axle housing adalah pada loader atau casing proses pada roda loader adalah bagian dari sistem penggerak roda yang memainkan peran penting dalam mendukung, melindungi, dan memungkinkan penggerakan roda dan komponen penggerak lainnya. Nomor 5 itu grade. Front blade ini adalah pisau kecil yang bisa dikontrol secara independen dan dipasang di bagian depan gear. Pisau ini digunakan untuk pekerjaan perataan ringan dan dapat disesuaikan secara terpilih atau pisau utama. Extension blade, komponen ini digunakan ketika permukaan yang lebih lebar, yaitu diratakan. Front pull hook digunakan untuk menarik atau menarik objek. Full plate digunakan untuk mendorong atau menjatuhkan pohon, rintangan lainnya. Front wheel ia membantu dalam manuver atau menstabilkan gender saat melakukan operasi. Front wheel ia membantu dalam manuver dan menstabilkan gender saat melakukan operasi perataan. Reaper digunakan untuk menghancurkan keras atau permukaan padat sebelum dilakukan perataan. Headlamp digunakan untuk memberikan pencahayaan selama operasi pada malam hari.
Nomor 6 yaitu kompa kompaktor. Kompaktor frame berfungsi untuk melindungi drum dari bentuk yang muncul dari sisi depan. Drum adalah komponen inti di alat kompaktor yang digunakan untuk memadatkan tanah atau material sejenisnya dengan pola mengelinding. Kabin berfungsi sebagai operator untuk memantau dan mengendalikan alat. Engine hood berfungsi untuk menutup juga melindungi mesin dari benturan atau keadaan-keadaan yang bahaya. Rear wheel, roda belakang, biasanya merupakan ban karet atau sama-sama merupakan rol besi. Rear wheel ini memiliki fungsi penunjang beban dan juga untuk proses penggerak yang datang dari mesin. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Simpan cok, kirim. Biar langsung tadi. Kirim langsung sama aku, Bros. Biar langsung tadi dari kita. Yang mana ya? Besar kali sih.